Halo, ketemu lagi bareng kita di channel Bevanti, bareng gue Koni. Dan gue Bayu. Dan tentunya ditemani juga sama Bevanti. Di episode kali ini kita akan punya topik surprise dari Bayu. Nah, di episode sebelumnya itu, kita udah bahas soal gimana kalau misalnya bakteri baik yang menguasai tubuh kita itu organ-organ dalam tubuh kita, terutama pencernaan, ada dalam kondisi yang sangat prima. Gitu. Di episode sebelumnya itu kita juga udah bahas soal bakteri buruk ya. Patogen. Dan butogen kalau misalnya yang menguasai di dalam tubuh kita itu apa aja sih gejala-gejala yang harus kita waspadai gitu ya. Nah, di episode kali ini apa nih? Ini adalah topik surprise dari gue. Kenapa surprise sih? Karena gue belum tahu, beneran. Ini adalah topik surprise dari gue karena Koni belum tahu. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bahwa sesungguhnya kalau sebelumnya itu kan kita bilang bahwa kalau misalnya probiotik yang menguasai tubuh kita itu kondisi badan normal ya. Normal ini dalam artian sehat. Karena tidak ada di atas sehat. Ya. Gitu. Kondisi normal, tapi sehat ini termasuk tidak sakit. Sementara penyebab penyakit itu nggak cuma dari patogen. Ada juga dari virus. Dan percaya atau tidak, probiotik juga melindungi tubuh dari virus. Gue akan ulang itu karena kameranya barusan kegeser. Bahwa probiotik itu juga melindungi tubuh dari virus. Nah, dengan ini kan lu bisa ngambil dari angle situ ya. Gitu. Penjelasannya, Pertama gini, sebelumnya sekitar 2-3 minggu yang lalu itu, marketing director kita, Haikal itu udah nunjukin bahwa ada sebuah video tentang peperangan yang sudah terjadi selama jutaan tahun. Yaitu perang antara bakteri dan virus. Jadi virus ini adalah homing missile yang spesifik ngincer, gua sebagai virus A gitu. Virus ini kan ada banyak macamnya ya, nggak cuma si coronavirus itu, tapi ada juga rotavirus, terus kemudian ada lagi apa virus? Lupa gue istilahnya. Jenis-jenis virus itu, terus kemudian mereka akan ngincar satu bakteri spesifik. Kemudian mereka akan injek, terus kemudian mengambil badannya atau nutrisi badan dari si bakteri, terus kemudian mereka akan berkembang biak menggunakan parts-parts dari bakteri tersebut. Sementara kalau misalnya bakterinya menang pada saat si virus datang, kemudian injek, maka ini kan kalau virus ini kita ngomongin DNA, RNA ya. Ini udah mikro banget. Jadi bakteri itu bagian bukan paling kecilnya juga, salah satu bagian desain konsep dari virus dari bakteri itu adalah DNA atau RNA. Virus itu bekerja dengan mengambil bagian-bagian DNA dan RNA dari bakteri itu, terus kemudian menjadikan itu jadi bagian dari dirinya, terus kemudian dipecah. Nah, kalau bakteri yang menang, maka pada saat virus itu datang, virus berusaha ngambil, tapi kemudian bakterinya tuh punya sistem pertahanan untuk, lo yang gue ambil. Gitu. Jadi DNA dan RNA si virus ini malah yang diambil, terus kemudian dipakai sama si bakteri untuk bikin pertahanan tubuh. Jadi itu lebih kayak antigen. Gue tuh jadinya ngebayanginnya jadi kayak perang gitu ya. Misalnya perang antar manusia, terus ada yang di pihak virus, ada yang di pihak bakteri. Terus kalau misalnya bakteri yang menang, itu senjatanya diambil gitu. Senjata si virus ini diambil gitu. Mungkin malah cerita zombie-zombie itu asalnya dari cerita ini. Karena hampir sama. Jadi bisa dibilang bakteri ini manusianya, virusnya ini adalah zombinya. Kalau zombinya yang menang, maka zombinya akan ngambil manusianya untuk jadi zombie baru.
Oh. Kalau manusianya menang, maka si zombinya mati, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi nggak bisa jadi manusia. Tapi nggak bisa jadi manusia juga. Iya. Gitu. Tapi kemudian manusianya jadi pinter. Oh, zombie yang ini cara matiinnya adalah tembak di bagian tangan kirinya. Gitu kan. Kalau di game-game kan ada banyak yang kayak gitu ya. Untuk membunuh yang itu kita harus pakai flamethrower gitu. Untuk yang ini kita harus pakai proyektil gitu. Kurang lebih konsepnya beneran hampir sama kayak gitu. Dan itu terjadi selama jutaan tahun. Jadi emang salah satu pertahanan alami terhadap virus adalah bakteri. Dan ketika kita punya probiotik itu berarti kan bakteri yang memang pro terhadap badan kita, maka dia juga akan ngelindungin badan kita dari virus. Kalau ada virus yang masuk, maka salah satu pertahanannya adalah bakteri yang akan nyerang virus itu. Tapi nggak cuma sampai situ. Karena probiotik itu punya fungsi imunomodulator juga. Imunomodulator itu berarti yang akan ngasih tahu badan, hey badan, kamu perlu ngirim leukosit ke sini, kamu perlu ngirim makrofag ke sini, kamu perlu ngirim sistem pertahananmu lah. Ini di sini ada virus A. Coba jangan pakai bazooka, nggak mempan, dia bergeraknya terlalu cepat, pakai handgun aja gitu. Dia akan ngasih tahu badan kita, oke, lo di sini ada musuh, lo kirim yang ini, gitu. Jadi tetap pertahanan badan kita, sistem imun kita itu tetap sepowerful itu. Cuman lagi sistem imun kita ini sangat tergantung dari banyak sekali faktor. Tapi bisa dibilang gini, sistem imun kita ini chain of command-nya panjang banget, senjatanya banyak banget. Catatannya banyak banget. Yang mana yang akurat? Itu kadang untuk tubuh-tubuh yang kurang sehat atau untuk tubuh-tubuh yang kurang dinamis, kurang jarang bergerak, kurang jarang berpikir gitu ya. Itu biasanya koordinasinya nggak terlalu bagus. Maka dibantulah dengan para probiotik ini sebagai auditor. Gue selalu seringnya ngebayanginnya mereka jadi auditor atau jadi bala bantuan dari negara lain. Konsultan gitu. Oke. Gitu. Fungsinya tuh kurang lebih seperti itu. Kita sangat persimpel ya ini semua ceritanya ya. Gitu. Tapi juga ada juga fungsi probiotik di dalam badan kita yang emang kita kan udah ngebahas ya, kalau probiotik yang ada di dalam pencernaan kita, maka lapisan mukosa itu bisa di-recover. Oh iya. Bisa diperkuat, gitu. Terus lapisan mukosa ini adalah lapisan organik yang bukan dari badan kita. Jadi bukan sel badan kita. Oh ya? Ya, itu kalau misalnya diibaratin badan kita adalah sebuah kota, maka lapisan mukosa itu dinding kotaknya, gitu. Jadi kalau ada orang mau masuk, maka dia harus ngelewatin dinding itu dulu. Oke. Gitu. Kalau ada bakteri atau virus mau masuk, itu mereka harus bisa nembus dinding itu dulu. Nah, dengan probiotik ngebikin lapisan mukosa yang bagus, means auditor datang, bagian sini cukup rapuh ya dindingnya, coba diperbaiki dulu. Oh oke, baiklah, dibikin lagi. Oh ini tuh cara bikinnya salah, bikinnya lebih keras begini gitu. Oh, oke, kita akan bikin. Nah, dinding itu jadi kuat, jadi lebih tinggi gitu. Terus kemudian musuh jadi susah nyerangnya. Oke. Itu juga ngebantu. Plus probiotik juga akan menghabitate bahasa Indonesia apa ya? Tinggal di daerah yang bisa diserang oleh virus. Seperti? Kira-kira seperti itu. Salah satu yang paling simpel adalah bagian-bagian di dalam pencernaan yang nggak ada mukosanya. Oke. Gitu, yang tidak ada mukosanya. Terus kemudian ini virus kan datang. Virus itu harus ngincer sel spesifik. Nah, kalau di antara virus dan sel spesifik ini ada koloni probiotik, maka si virus, jadi di situ probiotiknya ini bertindak sebagai
lapisan mukosa. Oke. Jadi nih negara koni. Terus kemudian dilindungi oleh lapisan mukosa, gitu kan. Tapi kemudian di sebelah sini ada kampung Conili, gitu misalnya. Ini si kampung ini kan nggak ada dinding perlindungannya ya. Kalau probiotiknya tuh, misal di kota Koni udah penuh nih, terus ya udah kita tinggalnya di kampung Konili, gitu. Di kampung Konili ini, terus kemudian ada virus mau masuk ya, si probiotik yang ada di kampung Konili ini akan take arms. Mereka akan, virus tuh, kalau kita biarin nyerang, kita nggak punya tempat tinggal nih. Oke. Ya kan, kita nggak punya tempat makan nih, kita sulit mendapatkan sandang pangan papan. Jadi gimana? Habisi saja. Baru mereka akan menyerang virus itu. Gitu. Jadi probiotik ini sangat-sangat kompleks sebetulnya dan sangat menguntungkan untuk badan, beneran. Bentar, gue tuh mencoba mencerna semua ini ya. Jadi ini adalah topik mengenai bakteri baik dan virus. Ya. Oke. Jadi tadi tetap analogi gue nyambungnya ke perang antara tentara dan pasukan jahat gitu ya. Yeah. Jadi bakteri baik ini adalah tentara yang akan menjaga kedaulatan negara kita. Betul. Dia kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mencari area-area yang perlu dilindungi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah area yang mungkin kalau misalnya di sebuah negara itu lebih ke ada potensinya gitu ya, tapi kalau misalnya di dalam tubuh kan semuanya harus bekerja dengan baik gitu, sehingga si bakteri akan mendeteksi bahwa organ ini perlu dilindungi bagian sininya gitu. Enggak seperti itu sih sebetulnya. Sebetulnya kita beneran ngebayangin kayak misalnya negara koni nih. Lagi. Negara koni lagi gitu. Maka si probiotik ini adalah orang-orang dari negara Bayu ya masuk ke negara koni pakai paspor dulu, scan, oke, silakan, selamat datang di stamp gitu kan, selamat datang di negara koni, ya gitu. Jadi mereka imigran, mereka ujuk-ujuk datang dari luar kan, terus kemudian mereka sampai di negara koni, terus mereka bisa ngelihat gini, kok yang ini kosong ya, ya udahlah, saya tinggal di sini aja. Mereka akan cari kerja, mereka akan cari makan, mereka akan berkeluarga di sana, gitu. Tapi secara nasionalitas, mereka tetap orang-orang negara Bayu. Cuman, anggap lagi nih, probiotik ini adalah orang-orang imigran yang emang datang mau ngebantu negara ini. Gitu. Mereka datang, gocok, terus mereka bawa pengalaman dari negara sebelumnya. Mungkin ada yang lebih baik, mungkin ada yang lebih buruk. Gitu. Kalau misalnya yang lebih buruk, biasanya mereka akan dieliminasi duluan. Nah, yang baik, probiotik jadinya, itu yang akan ngebantuin apa yang terjadi di dalam negara koni. Nah, karena dia adalah pihak ketiga, jadi kan biasa ya, kayak orang Sunda nih misalnya, orang Sunda pergi ke Jawa nih, gitu kan, sampai Jawa, kok makanan Jawa ini kurang, ini cuma contoh ya, gue tidak mau, gue tidak, ya oke, kayaknya kurang asin gitu atau kurang pedes deh kayaknya. Terus kemudian dia bikinlah sambal yang kemudian di pairing dengan masakan Jawanya. Sambal tempong, cita rasanya lebih enak gitu. Jadi sambal ini mungkin belum tentu sesuatu yang wah di negaranya, tapi ternyata sesuatu yang berbeda. Nah, dengan perbedaan itu, terus kemudian mereka akan memperbaiki. Jadi emang, ya selama gue mempelajari tubuh pun ya, pada akhirnya, gue menemukan bahwa tubuh ini ya lagi alami. Kalau untuk orang-orang di luar sana yang percaya dengan sila pertama Pancasila, gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, gitu, bahwa kita ini ada desainernya, gitu. Kayak gue ngeliat
desain tubuh, dengan desain dunia, dengan desain alam semesta itu hampir sama. Beberapa peneliti pun bilang bahwa the whole universe is in our body. Gitu, kayak ini tuh cara kerjanya nggak sesimpel itu, tapi logis. Gitu. Jadi dengan pengenalan probiotik yang berbagai macam, terus kemudian exposure dari virus akan menciptakan antigen, exposure dari bakteri akan menciptakan antibodi. Terus kalau kita olahraga lari doang, lama-lama kaki bisa luka. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan antara lari, terus kemudian angkat beban, terus kemudian sambil main galasin, sambil main tenis, itu tuh badan kita tuh jadi kelatih semuanya tuh akan menjadi lebih kuat. Kurang lebih seperti itulah. Alaminya tuh orang tuh harusnya nggak cuma di Indonesia aja terus sampai 7 keturunan. Pernah ketemu orang Jerman nikah sama orang Indonesia, anaknya jadinya kayak gimana? Cantik-cantik kan? Ganteng-ganteng. Hubungannya adalah dengan asimilasi dari berbagai jenis bakteri, dengan berbagai jenis kondisi, itu tuh membuat badan itu jadi lebih sehat, jadi lebih baik secara overall. Jadi lebih kaya ya? Jadi lebih kaya. Oke. Aku sudah tidak tersesat lagi. Dari tadi aku mencoba untuk mencerna karena ini tidak ada briefnya ya, jujur. Oke. Surprise. Oke, sampai dengan kesimpulan bahwa pokoknya intinya yang tadi dulu bicarain adalah bakteri baik adalah baik. Bakteri baik adalah baik. Fungsinya nggak cuma menormalkan fungsi badan, tapi juga beneran melindungi dari bakteri-bakteri jahat dan juga melindungi dari virus-virus. Oke. Gitu. Catat, jadi ya. Probiotik ini adalah bakteri yang menemukan. Jadi probiotik ini adalah orang Jerman yang pergi ke Bali terus ngerasa bahwa Bali nyaman ya. Oke, I'm going to live here. Gitu. Oke, gue akan punya istri di sini atau suami, gue akan punya anak dan segala macam, gue akan membangun karir dan gue akan mempertahankan Bali atau Indonesia supaya jadi tempat yang lebih baik buat gue karena gue suka di sini. I see. Gitu. Nah, patogen itu adalah orang-orang bule atau dari luar yang sampai di Bali terus kemudian nabrakin motornya dengan cara yang absurd gitu ya, yang membuat Bali seakan-akan di Bali tuh isinya bule-bule begajulan gitu. Gitu. Kita ibaratkan kayak gitu ya. Sementara virus itu adalah orang-orang teroris. Bom Bali, inget? Virus itu kerjanya seperti itu. They come, they see, they conquer. Kayak, gue akan bersatu, diam-diam, terus gue akan meracuni orang-orang, terus tiba-tiba, rusak. Itu, kenapa lo ketawa sih? Enggak, karena dari tadi tuh gue mau... Itu analogi yang menurut gue masuk akal banget setelah gue membaca para jurnal ini loh. Sorry ya. Oke. Dari tadi tuh gue ketawa karena aku menertawakan kebodohan gue lagi. Oke. Jadi dari tadi gue berusaha mencerna topik surprise ini dan gue tuh pengen bilang ke kalian kalau ini adalah Bayu yang kalau nggak pakai brief, jadi se-ilmiah dan se-imajiner itu gitu. Kira-kira kalian lebih suka dia yang dikasih brief atau yang enggak dong yang ya. Imajiner kayak gini topik keterbatasan gue aja gitu. Oke, lanjut. Jadi tentu saja yang menarik seperti ini, bukan? Kita tahu analogi perbedaan antara bakteri baik, bakteri buruk dan virus gitu ya. Mungkin ada penjelasan atau pesan-pesan lain nggak sih mengenai 3 hal ini buat yang nonton nih? Kira-kira apa yang perlu diwaspadai kah? Atau
semacam do and don'ts mengenai 3 hal ini gitu. Untuk kesehatan badan ya. Ya. For the sake of kesehatan badan, do's and don'ts-nya adalah gila, ini omongannya filosofis banget ini. Jualan Pak, jualan. Tapi gue juga harus jualan katanya. Jadi gini, hampir semua yang alami itu bergerak. Oke. Jadi kalau misalnya gue malas-malasan seharian itu gue tidak alami ya? Enggak alami sama sekali. Bahkan sloth, kukang yang emang pelan banget, dia itu pelan itu sebagai pertahanan. Sistem pertahanan badan, sistem survivalnya dia itu adalah dengan bergerak pelan. Koala yang tidur 20 jam, itu tidur 20 jam itu untuk bertahan hidup. Besok gue tidur 20 jam nih buat bertahan hidup. Manusia enggak. Gajah enggak. Mamalia lain enggak. Manusia iya Pak. Biar nggak makan kan. Bertahan dari tanggal tua kayaknya ya. Iya, bertahan dari tanggal tua caranya bukan tidur 20 jam ya. Itu berarti lu nggak kerja. Iya. Itu bahaya. Cobain aja tidur 20 jam. Kalau nggak pala lu pusing. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu dia. Jadi, sebaiknya kita harus selalu bergerak. Nah, bergerak ini tidak selalu dalam arti fisik. Tapi juga dalam arti mental. Teruslah berpikir. Teruslah berteman. Aku berpikir maka aku ada. Yeah, that's philosophically one of the proof of your existence. Gitu. Terus, nah, yang jadi masalah adalah tuntutan hidup urban saat ini itu memaksa kita untuk stagnan. Kayak di Wall-E ya? Pulang kantor. Hah? Kayak di Wall-E dong. Kok Wall-E? Iya, yang diem aja tuh semuanya tuh pakai. Oh iya, ya, that. Itu sih impossible ya. Oh iya, oke. Itu impossible. Well, ya udahlah nggak usah dibahas. Kejauhan. Nah, Urban. Gitu. Untuk urban itu tempat yang kita datengin itu aja. Aktivitas yang kita lakuin itu aja. Pada akhirnya makanan yang kita makan ya itu juga gitu. Pada akhirnya ini semua membuat sebuah barrier stagnansi gitu. Jadi sebenarnya kita apa? Siapa dulu, Sweet? Oke, barrier stagnansi ini yang kemudian kita jadinya perlu intervensi dari luar untuk menambah keragaman. Oke. Jadi tadi gue mau ngomong ini, sebenarnya yang jahat itu bukan makan fast food tiap hari, tapi juga stagnansi itu ya. Oh iya. Berbahaya juga. Jadi misalnya tiap hari makan soto ayam juga ya kurang juga gitu ya asupannya kurang. Gitu ya. Atau tiap hari makan gado-gado juga meskipun itu ada protein dan seratnya belum kurang beragam gitu ya. Yeah. Gitu. Oke. Jadi perlu dipertimbangkan juga kalau misalnya tiap hari aktivitasnya sama, makanannya sama, terus kita males kan kalau misalnya udah siang-siang tuh udah dari pagi mikir, siang mikir mau makan apa. Ya udahlah yang kemarin aja udah yang biasa aja gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan supaya asupan kita dapat itu juga beragam. Kalau misalnya ternyata harus terpaksa gitu ya, makan tiap hari sama, kerjaan tiap hari sama. Ini Bevanti. Oke, dan itu terbukti gitu. Kan solusi buat kita kan? Oh iya. Tapi kita nggak makan yang sama tiap hari juga sih. Ya benar juga. Ini berhubung sudah dikasih aba-aba kalau durasi, kita akan tunggu lagi di episode berikutnya. Surprise apakah lagi akan ada brief atau surprise? Kita tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terus juga di komen kalau misalnya ada pertanyaan atau kamu pengen dibahasin apa sih sama kita berdua di episode berikutnya tentang pencernaan atau misalnya tentang perang-perangan gitu ya. Boleh apa aja silakan ditulis dan silakan share ke teman-teman kamu kalau misalnya ngerasa
informasi ini bermanfaat buat teman-teman kamu. Terima kasih untuk waktunya. Thanks for watching. See you next episode. Bye-bye.